Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 28. Persahabatan terlarang. Para hadirin bertanya-tanya di dalam hati mengenai keputusan Liu Zhengfeng tersebut. Ada sebagian yang berpikir, jika dia ingin menjadi pejabat istana, apa hendak dikata? Setiap orang punya cita-cita sendiri. Biarlah dunia persilatan kehilangan manusia serakah seperti dia. Masa bodoh dengan urusannya. Ada pula yang berpikir, Liu Zhengfeng benar-benar membuat malu perguruannya. Pantas saja Tuan Besar Mo selaku ketua perguruan Hengshan tidak sudi menghadiri acara ini. Rasanya tidak hanya perguruan Hengshan saja yang dirugikan, bahkan seluruh anggota Serikat Pedang Lima Gunung juga merasa direndahkan martabatnya. Serikat Pedang Lima Gunung sangat menjaga kehormatan dan tata krama. Aku yakin, mereka tidak setuju dan merasa sangat direndahkan oleh perbuatan Liu Zhengfeng ini. Namun demi menjaga hubungan baik, mereka memilih diam tidak bersuara. Namun ada pula yang berpikir demikian, siapa bilang Serikat Pedang Lima Gunung selalu menjaga kehormatan? Liu Zhengfeng telah berlutut dan bersujud demi untuk menerima pangkat kerajaan. Apakah ini yang disebut dengan kehormatan? Begitulah, karena setiap orang tenggelam dalam pikiran masing-masing, maka suasana di ruangan tersebut menjadi sunyi senyap. Menanggapi pengangkatan Liu Zhengfeng tadi seharusnya mereka mengucapkan pujian dan selamat. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, sama sekali tidak ada yang terlihat membuka suara. Liu Zhengfeng sendiri tidak begitu peduli terhadap sikap tamu-tamunya. Ia lalu menghadap keluar seolah-olah hendak berbicara kepada para leluhur yang telah tiada. Sesaat kemudian ia pun berseru lantang, "Saya, Liu Zhengfeng, berterima kasih terhadap semua budi baik guru. Selama ini saya tidak pernah berjasa dalam mengembangkan nama besar perguruan Hengshan. Syukurlah, saat ini perguruan berada di bawah pimpinan kakak Mo yang bijaksana dan berilmu tinggi. Sehingga, Liu Zhengfeng ada atau tiada juga tidak akan berpengaruh apa-apa." Mulai saat ini Liu Zhengfeng menyatakan cuci tangan dan melepaskan diri dari pergaulan dunia persilatan. Selanjutnya, saya hanya mencurahkan tenaga dan pikiran untuk jabatan yang baru saja saya terima. Apabila suatu hari nanti saya berani melanggar sumpah, biarlah nasib saya serupa dengan pedang ini. Berkata sampai di sini, Liu Zhengfeng melolos pedang pusakanya dan dengan sekali tekan, pedang itu patah menjadi dua. Kedua potongan tersebut dibuangnya dan langsung menancap di lantai. Melihat pemandangan ini, para hadirin kembali terkejut. Untuk para tamu yang berilmu tinggi jelas menancapkan potongan pedang di lantai bukan pekerjaan sulit. Namun, mematahkan pedang pusaka yang terbuat dari baja pilihan jelas membutuhkan tenaga dalam yang sangat tinggi. Ini menunjukkan betapa Liu Zhengfeng telah mencapai tingkatan tinggi dalam pelajaran ilmu silatnya. Sungguh sayang, ujar Tuan Wen sambil menghela napas panjang. Para hadirin lainnya memahami bahwa Tuan Wen bukan menyayangkan pedang pusaka yang telah patah menjadi dua tersebut, namun menyayangkan betapa seorang tokoh terkemuka berilmu tinggi harus mengundurkan diri dan menjadi abdi kaisar. Sambil tersenyum kepada para hadirin, Liu Zhengfeng menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap mencelupkan kedua tangannya ke dalam air dalam baskom emas. Namun tiba-tiba dari luar terdengar suara teriakan keras, "Tunggu dulu!" Liu Zhengfeng dan segenap hadirin terkejut seketika. Mereka menoleh ke arah pintu dan melihat 4 orang berseragam kuning masuk dan langsung berdiri di samping kiri dan kanan ruangan. Menyusul kemudian masuk lagi seorang bertubuh tegap yang mengangkat tinggi-tinggi sebuah bendera kecil berwarna 5 macam. Bendera itu tampak indah gemerlapan karena dihiasi mutiara dan untayan batu permata. Sebagian para hadirin terperanjat kaget melihat bendera itu. Terdengar mereka berbisik-bisik satu sama lain, bendera kecil itu adalah panji pancawarna, lambang ketua Serikat Pedang Lima Gunung. Si pembawa panji berjalan angkuh ke tengah ruangan dan kemudian berhenti tepat di hadapan Liu Zhengfeng. Ia lantas mengangkat kembali panji itu tinggi-tinggi dan berkata dengan suara lantang, "Kami membawa perintah Ketua Zuo, pemimpin Serikat Pedang Lima Gunung, supaya Paman Liu menunda pelaksanaan upacara cuci tangan baskom emas untuk sementara waktu." Liu Zhengfeng terkejut. Dengan berusaha tetap tenang ia membungkuk di hadapan panji pancawarna sambil menjawab, "Jika itu yang menjadi perintah Ketua Serikat, aku siap menuruti." Tapi kalau boleh tahu, ada maksud apa hingga Ketua Serikat menyampaikan perintah seperti ini?
Si pembawa panji menyahut, kami hanya menyampaikan perintah ketua serikat. Kedudukan kami rendah sehingga tidak berhak mengetahui maksud dan tujuan ketua serikat. Mohon Paman Liu sudi memaafkan. Ah, kau terlalu merendahkan diri, ujar Liu Zhengfeng. Kalau tidak salah, kau ini keponakan si alias si pohon cemara seribu depa, bukan? Meskipun bibirnya tetap tersenyum, namun suara Liu Zhengfeng terdengar agak gemetar. Bagaimanapun juga ia sangat terkejut karena perubahan keadaan yang sangat tiba-tiba ini. Si pembawa panji diam-diam merasa bangga karena sang tuan rumah ternyata mengenali julukannya. Ia pun menjawab, Paman Liu benar. Saya Si Dengda, murid perguruan Songshan, menyampaikan sembah hormat kepada Paman Liu. Setelah itu, Si Dengda lantas memberi salam kepada pendeta Tianmen, Yu Bukun, Biksuni Dingyi, serta tokoh-tokoh papan atas lainnya. Serentak keempat rekannya yang berdiri di kanan kiri pintu juga melakukan hal yang sama. Biksuni Dingyi membalas salam kemudian berkata, kalian dikirim oleh Ketua Zuo untuk merintangi upacara cuci tangan adik Liu, kurasa hal itu memang sangat tepat. Ia merasa telah datang kesempatan untuk mengutarakan isi hatinya. Aku berpendapat kaum persilatan seperti kita lebih suka hidup bebas dengan mengutamakan persaudaraan dan kesetiakawanan, bukannya tunduk di hadapan pembesar kerajaan. Namun adik Liu tentu tidak sudi mendengarkan saran dari biksuni tua seperti diriku, sehingga sejak tadi aku memilih diam tidak bersuara. Liu Zhengfeng menanggapi dengan wajah serius, sejak dulu kelima perguruan telah mengikat persaudaraan di dalam Serikat Pedang Lima Gunung. Kita bersama-sama telah sepakat untuk saling bahu-membahu menegakkan kebenaran dan keadilan. Bila terjadi sesuatu yang menyangkut kelima perguruan, kita semua wajib tunduk kepada perintah ketua serikat. Panji Pancawarna adalah lambang kelima perguruan kita. Melihat panji pusaka ini sama seperti melihat ketua serikat. Setelah diam sejenak, ia melanjutkan, upacara cuci tangan baskom emas hari ini adalah urusan pribadiku, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perserikatan kita. Para sahabat yang hadir di sini bisa menjadi saksi. Oleh karena itu, Panji Pancawarna tidak berlaku untuk membatasi kehendakku. Harap keponakan Si menyampaikan permintaan maafku kepada gurumu yang terhormat. Semoga Ketua Zuo dapat memakluminya. Usai berkata demikian Liu Zhengfeng melangkah maju mendekati baskom emas di atas meja dan berniat mencelupkan kedua tangannya. Namun, Si Dengda segera melompat untuk merintangi. Paman Liu, guruku telah memberi perintah supaya Paman menunda upacara cuci tangan baskom emas ini, ujar Si Dengda. Guru berkata bahwa Serikat Pedang Lima Gunung Senapa Seirama. Maksud guru mengirimkan Panji Pancawarna semata-mata untuk menjaga persatuan serikat kita, serta menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia persilatan. Ini semua juga demi kebaikan Paman Liu sendiri. Usai berkata demikian ia kembali mengangkat tinggi-tinggi Panji Pancawarna di udara. Liu Zhengfeng terlihat heran. Ia pun berkata, aku benar-benar tidak mengerti. Rencana pengunduran diriku sudah kusampaikan jauh-jauh sebelumnya. Kalau kakak Zuo memang bermaksud baik, mengapa tidak dari kemarin-kemarin dia menasihati aku? Mengapa baru sekarang ia mengirim Panji Pancawarna pada saat aku menjamu para tamuku? Bukankah ini sama saja dengan membuatku malu di depan banyak pendekar dan kesatria? Jika hari ini aku harus menarik ucapanku, tentu aku akan menjadi bahan tertawaan di dunia persilatan. Si Dengda menjawab, guru kami sering memuji Paman Liu sebagai seorang tokoh persilatan yang sangat dihormati banyak orang. Nama besar Paman Liu terkenal di mana-mana, sehingga kami dipesan untuk selalu bersikap sopan kepada Paman. Jika sampai melanggar hal ini, tentu kami akan mendapat hukuman setimpal dari guru. Mengingat nama besar Paman Liu di dunia persilatan, kami yakin tidak seorang pun berani memandang rendah terhadap Paman jika menuruti perintah ini. Ah, itu hanya pujian kakak Zuo belaka, ujar Liu Zhengfeng sambil tertawa. Mana mungkin aku memiliki kehormatan sebesar itu? Melihat perdebatan yang bertele-tele itu Biksuni Dingyi tidak sabar dan ikut bicara. Adik Liu, mengenai upacaramu ini bagaimana kalau ditunda dulu untuk sementara waktu? Semua yang hadir di sini adalah kawan-kawan kita sendiri. Jadi, siapa orangnya yang berani menertawakanmu? Andaikan ada 1-2 orang yang berani mengolok-olok dirimu, biar aku yang akan membereskannya. Dengan tatapan galak ia lantas menyapu para hadirin dari ujung kiri sampai ke ujung kanan ruangan. Baiklah kalau kakak Dingyi berpendapat demikian, jawab Liu Zhengfeng. Upacara ini aku tunda sampai esok hari.
Saudara-saudara sekalian bisa menginap di sini. Biar kami berunding dahulu dengan para keponakan dari perguruan Songshan ini. Tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara seorang gadis kecil berseru, "Hei, jangan mengganggu. Terserah diriku ingin bermain dengan siapa. Kenapa kau harus ikut campur?" Para hadirin sangat terkejut karena mereka sama sekali belum lupa bahwa itu adalah suara Ku Feiyan, gadis kecil yang kemarin telah mempermainkan Yu Changhai di depan umum. Sejenak kemudian terdengar suara seorang laki-laki berseru, "Kau duduk di sini saja dulu. Tidak boleh sembarangan bergerak atau berteriak. Setelah semuanya beres, baru kau kubiarkan pergi." "Aneh sekali. Memangnya ini rumahmu?" sahut Ku Feiyan. "Aku mau pergi mencari kupu-kupu bersama kakak Liu, mengapa kau berani menghalangi?" Laki-laki itu menjawab, "Kalau kau mau pergi silakan pergi sendiri. Tapi Nona Liu harus tetap menunggu di sini, tidak boleh kemana-mana." Ku Feiyan menyahut, Kau sudah membuat kakak Liu muak. Lebih baik kalian saja yang pergi dari sini." Rupanya yang dimaksud dengan kakak Liu atau Nona Liu adalah anak perempuan Liu Zhengfeng. Terdengar suara gadis itu berkata, "Adikku, kau jangan pedulikan dia. Lebih baik kita pergi sekarang saja." Tapi mendadak terdengar si laki-laki membentak, "Nona Liu, kau lebih baik menunggu di sini saja. Jangan sembarangan bergerak." Liu Zhengfeng menjadi gusar mendengar percakapan tersebut. Dalam hati ia berpikir, siapa bangsat itu? Kenapa dia berani kurang ajar di rumahku sendiri? Berani sekali dia mengancam Jing Er. Murid nomor 2 Liu Zhengfeng, yaitu Mi Wei bergegas menuju ke ruang belakang. Di sana ia melihat Liu Jing, putri gurunya, bergandengan tangan dengan Ku Feiyan. Di hadapan kedua gadis kecil itu berdiri seorang laki-laki berbaju kuning sedang merentangkan kedua lengannya seolah mencegah mereka pergi menuju pintu keluar. Melihat seragam yang dipakai orang itu, Mi Wei segera berdehem dan menyapa, "Saudara tentu berasal dari perguruan Songshan, bukan? Mengapa tidak duduk di ruang utama saja bersama para tamu lainnya?" Orang itu menoleh dan menjawab, "Terima kasih atas undanganmu. Tapi ketua serikat telah memberi perintah supaya kami mengawasi semua anggota keluarga Liu jangan sampai ada seorang pun yang lolos." Suara murid Songshan tersebut tidak terlalu keras namun terdengar dengan jelas sampai ke ruang utama. Seketika para hadirin terkejut dibuatnya. Liu Zhengfeng menjadi gusar dan bertanya, "Keponakan Si, ada apa ini sebenarnya?" Si Dengda segera berseru kepada saudaranya yang berada di ruang belakang itu, "Adik Wan, kau boleh kemari. Paman Liu sudah sepakat menunda upacara." "Ya, memang seharusnya begitu," sahut si Margawan sambil kemudian berjalan menuju ruang utama. Sesampainya di hadapan Liu Zhengfeng, ia segera membungkuk memberi hormat. Wan Daping dari perguruan Songshan menyampaikan salam hormat kepada Paman Liu. Liu Zhengfeng gemetar menahan gusar. Ia pun berteriak keras, "Ada berapa banyak murid perguruan Songshan yang datang kemari? Lebih baik kalian keluar semua." Menanggapi seruan sang tuan rumah, puluhan orang pun muncul dari berbagai penjuru. Ada yang muncul di atap rumah, ada yang muncul di pintu masuk, ada yang muncul di pintu belakang, ada pula yang muncul dari samping rumah. Dari tempat masing-masing mereka serentak mengucapkan salam kepada Liu Zhengfeng. Murid-murid Songshan menyampaikan salam kepada Paman Liu. Suara salam yang mereka ucapkan membuat rumah Liu Zhengfeng yang megah terasa bergetar. Puluhan murid Songshan itu ada yang memakai seragam kuning, ada pula yang sejak tadi menyamar dan menyusup di antara para tamu. Biksuni Dingi ikut merasa gusar. Dengan suara keras ia pun berseru, "Apa-apaan ini semua? Ini keterlaluan. Sungguh penghinaan, sungguh penghinaan." "Maafkan kami, Bibi Biksuni," ujar si Dengda. "Tapi bagaimanapun juga guru kami telah memerintahkan supaya kami mencegah Paman Liu melangsungkan upacara cuci tangan ini. Kami khawatir Paman Liu tidak mau menuruti perintah guru kami. Oleh sebab itu, kami terpaksa melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas." Pada saat itu pula dari ruang belakang muncul sejumlah orang yang tidak lain adalah istri, anak-anak, dan 7 orang murid Liu Zhengfeng. Disusul kemudian terlihat murid-murid perguruan Songshan menodongkan pedang di punggung mereka. Liu Zhengfeng terperanjat melihat perbuatan murid-murid Songshan tersebut. Namun ia tetap berusaha tegar dan berteriak dengan suara lantang, "Para hadirin sekalian, bukannya aku ini keras kepala dan menentang ketua serikat. Namun kakak Zuo telah mengirim murid-muridnya untuk mengancam diriku sedemikian rupa.
Jika Liu Zhengfeng tunduk di bawah kekerasan, akan ditaruh kemana lagi mukaku ini? Kakak Zuo melarangku melangsungkan upacara cuci tangan baskom emas. Kepalaku boleh dipenggal, tapi cita-citaku tidak boleh dipatahkan. Usai berkata demikian, Liu Zhengfeng bersiap mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom emas di atas meja. Melihat itu si Dengda berseru, tunggu dulu. Murid Songshan tersebut mengibaskan panji pancawarna untuk menghalangi Liu Zhengfeng. Namun Liu Zhengfeng dengan sigap mencolokkan kedua jarinya ke arah mata si Dengda. Buru-buru si Dengda menangkis serangan tersebut. Namun secepat kilat tangan Liu Zhengfeng yang lain ikut menyerang, sehingga lawannya itu terpaksa melangkah mundur. Kesempatan tersebut segera dimanfaatkan Liu Zhengfeng untuk melanjutkan niatnya. Namun belum sampai kedua tangannya mencapai air di dalam baskom, tiba-tiba dua orang murid Songshan lainnya menerjang maju. Tanpa menoleh, Liu Zhengfeng berhasil mendepak dada salah seorang dengan kaki kiri dan menangkap lengan seorang lainnya dengan tangan kanan. Dengan cepat ia mengangkat tubuh murid Songshan tersebut dan melemparkannya ke arah si Dengda. Gerakan Liu Zhengfeng tersebut berlangsung sangat cepat dan juga mengenai sasaran dengan tepat. Seorang ahli silat yang biasanya bersikap lembut dan berdandan mewah itu kini telah memperlihatkan kepandaiannya di depan umum. Melihat ketangkasan Liu Zhengfeng, murid-murid Songshan yang berjumlah puluhan tersebut mau tidak mau merasa gentar juga. Salah seorang yang menodong putra Liu Zhengfeng berteriak, "Paman Liu, jika kau tidak mengurungkan niatmu, maka aku terpaksa membunuh putramu ini." Liu Zhengfeng menoleh. Tampak pedang murid Songshan tersebut sudah menempel di leher putra sulungnya. Ia pun berseru, "Para hadirin yang terhormat, kalian semua menjadi saksi. Jika ada yang berani menyentuh seujung rambut putraku, maka semua murid perguruan Songshan yang ada di sini akan aku cincang habis mayat-mayatnya." Murid-murid Songshan semakin gentar karena para hadirin mulai memandang mereka dengan tatapan curiga. Jika mereka benar-benar membunuh putra Liu Zhengfeng, tentu para hadirin dan murid-murid Hengshan akan langsung bertindak menyerbu. Tanpa banyak bicara lagi, Liu Zhengfeng pun melangkah maju mendekati baskom emas untuk melanjutkan niatnya. Akan tetapi di luar dugaan, tiba-tiba melesat sebuah senjata rahasia yang memancarkan sinar perak menyilaukan. Liu Zhengfeng dengan gesit melompat mundur. Senjata rahasia tersebut menghantam tepi baskom emas hingga menimbulkan suara nyaring. Si pelempar senjata rahasia jelas memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Baskom emas tersebut sampai jatuh ke bawah. Air bersih di dalamnya tumpah menggenangi lantai. Menyusul kemudian orang itu muncul dan langsung menginjak baskom tersebut sampai tergencet pipi. Si pelempar senjata rahasia ternyata seorang pria berseragam kuning dan berusia 40-an. Tubuhnya kurus dengan kumis tipis menghiasi kedua ujung bibirnya, kiri dan kanan. Dengan merangkap kedua tangan ia mengucapkan salam kepada Liu Zhengfeng, "Kakak Liu, atas perintah kakak Zuo, kau dilarang melanjutkan upacara cuci tangan baskom emas ini." Liu Zhengfeng mengenal laki-laki kurus itu bernama Fei Bin. Ia merupakan adik seperguruan nomor 4 dari Zuo Lengchan yang dijuluki si Tapak Song yang besar. Adapun Zuo Lengchan merupakan ketua perguruan Songshan sekaligus pemimpin Serikat Pedang Lima Gunung. Liu Zhengfeng mengeluh dalam hati. Rupanya Zuo Lengchan benar-benar ingin menggagalkan upacara cuci tangan yang hendak dilangsungkannya. Bahkan, yang dikirim kali ini bukan hanya murid-muridnya, tapi juga adik seperguruannya yang memiliki kepandaian tinggi. Melihat baskom emas sudah rusak, maka pilihan pun tinggal dua, bertempur habis-habisan atau menyerah kalah dan menerima segala penghinaan. Diam-diam Liu Zhengfeng berpikir, perguruan Songshan telah terpilih menjadi pimpinan Serikat Pedang Lima Gunung, namun cara mereka menekan orang sungguh keterlaluan. Para hadirin yang ada di sini apakah tidak ada yang berani untuk maju menentang ketidakadilan ini? Dengan menahan gusar, Liu Zhengfeng membalas hormat dan berkata, "Jauh-jauh adik Fei datang kemari bukannya ikut minum bersama kami barang secawan, tapi malah berdiri di luar merasakan teriknya matahari. Mungkin selain adik Fei juga ada tokoh-tokoh hebat perguruan Songshan lainnya yang juga berada di sini. Kalau hanya menghadapi si Marga Liu ini, rasanya adik Fei saja sudah cukup. Tapi untuk menghadapi semua hadirin di tempat ini, mungkin kawan-kawan dari perguruan Songshan yang datang masih kurang jumlahnya." Fei Bin tersenyum dan berkata, "Kakak Liu, kau tidak perlu mencoba mengadu domba kami dengan para kesatria yang hadir di sini. Untuk menghadapi kakak Liu seorang diri, ilmuku masih terlalu rendah."
Tidak mungkin aku sanggup bertahan menghadapi jurus pedang menjatuhkan belibis yang sangat ampuh darimu. Perguruan Songshan sama sekali tidak berani membuat masalah dengan perguruan Hengshan, apalagi melawan para hadirin sekalian. Kedatangan kami kemari semata-mata untuk membatalkan upacara cuci tangan baskom emas yang hendak kau langsungkan, karena itu menyangkut keselamatan ribuan nyawa orang-orang dunia persilatan. Para hadirin terkejut mendengar ucapan Fei Bin. Mereka heran mengapa upacara tersebut jika diteruskan bisa membahayakan keselamatan banyak orang. Benar sekali, sahut Biksuni Dingi ikut berbicara. Soal adik Liu ingin menjadi pembesar kerajaan itu urusan pribadinya. Sebenarnya aku malu ikut bicara. Tapi, perlu kukatakan kalau setiap orang punya cita-cita. Adik Liu ingin menjadi pejabat dan menumpuk kekayaan, ya silakan saja. Yang penting, dia tidak merugikan rakyat kecil dan merusak kesetiakawanan kaum persilatan. Aku rasa keputusannya ini tidak terlalu membahayakan keselamatan banyak orang. Biksuni Dingi, ujar Fei Bin menukas, kau ini seorang pemuka agama, sudah tentu kurang memahami tipu muslihat seperti ini. Asal kau tahu, jika intrik besar seperti ini sampai berkelanjutan, bukan hanya kawan-kawan persilatan saja yang menjadi korban, tapi juga rakyat jelata yang tidak berdosa akan ikut mengalami bencana besar. Coba pikir, seorang tokoh ternama dari perguruan Hengshan sudi merendahkan diri di hadapan para pembesar kerajaan yang serakah dan korup. Kakak Liu sudah kaya raya, tapi mengapa masih menginginkan jabatan di kerajaan? Apalagi pangkat yang diperolehnya sangat rendah, tentu hal ini membuat kami curiga. Jangan-jangan ada rencana lain di balik itu semua. Para hadirin terkesiap mendengar penuturan Fei Bin. Sejak awal masing-masing juga merasa curiga mengapa seorang terpandang dan kaya raya seperti Liu Zhengfeng bersedia menerima pangkat rendah di pemerintahan. Namun demikian, tidak seorang pun sejak tadi yang berani membuka suara. Adik Fei, kalau kau ingin memfitnahku, tolong cari alasan yang lebih masuk akal, ujar Liu Zhengfeng sambil tertawa. Ia benar-benar seorang yang pandai mengendalikan amarah. Nah, saudara-saudara dari Songshan lainnya silakan keluar untuk ikut bergabung di sini. Baik, sahut dua orang bersamaan, masing-masing dari arah atap rumah sebelah barat dan timur. Sekejap kemudian kedua orang itu sudah melompat turun dan berdiri di samping Fei Bin. Ilmu meringankan tubuh mereka sama persis dengan yang diperlihatkan Fei Bin beberapa saat sebelumnya. Jelas keduanya merupakan tokoh-tokoh terkemuka dari perguruan Songshan pula. Sebagian dari para hadirin rupanya mengenali kedua orang yang baru muncul tersebut. Yang berdiri di sebelah timur Fei Bin seorang laki-laki berbadan gemuk dan tinggi besar. Ia adalah adik seperguruan nomor 2 Zuo Lengchan yang bernama Ding Nian, alias si tapak penahan menara. Sementara itu, yang berdiri di sebelah barat adalah laki-laki bertubuh kurus kering. Ia merupakan adik seperguruan nomor 3 yang bernama Lu Bai, alias si tapak bangau. Keduanya langsung merangkap tangan dan memberi hormat kepada Liu Zhengfeng. Melihat kembali muncul dua tokoh papan atas perguruan Songshan, para hadirin serentak berdiri untuk memberi hormat. Sebaliknya, Liu Zhengfeng merasa semakin terdesak. Adik Liu, kau jangan khawatir, sahut Biksuni Dingi. Semua urusan di dunia ini tidak dapat mengalahkan yang namanya kebenaran. Janganlah kau takut pada ketidakadilan dan penindasan. Meskipun mereka mengepungmu dengan jumlah besar, namun kami dari perguruan Taishan, Huashan, dan Hengshan tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. Apa kau pikir kami datang kemari hanya untuk makan tanpa peduli atas kesulitanmu? Liu Zhengfeng tersenyum getir dan berkata, terima kasih, kakak Biksuni. Sungguh sangat memalukan kalau urusan ini sampai kuceritakan pada banyak orang. Sebenarnya ini hanyalah urusan rumah tangga perguruan kami sendiri. Para hadirin terpaksa ikut mendengarkan cerita yang seharusnya kami sembunyikan rapat-rapat. Setelah terdiam sejenak dan memandangi para tamunya, ia pun melanjutkan, sebenarnya hubunganku dengan kakakmu kurang baik. Jangan-jangan, kakakmu telah mengadu kepada ketua Zuo tentang keburukan-keburukanku, sehingga saudara-saudara dari perguruan Songshan terpaksa datang kemari untuk menggagalkan upacara cuci tangan ini. Ini memang kesalahanku yang kurang menghargai kakak seperguruan. Baiklah, aku mengaku salah dan bersedia meminta maaf kepada kakakmu. Fei Bin memandang tajam kepada para hadirin. Sorot matanya yang berkilat-kilat menunjukkan betapa pria bertubuh kurus ini memiliki tenaga dalam yang begitu hebat. Sejenak kemudian, pandangannya kembali kepada sang tuan rumah dan ia pun berkata,
kau bilang urusan ini ada sangkut pautnya dengan Tuan Besar Mo. Jika benar demikian, silakan Tuan Besar Mo menunjukkan diri supaya kita bisa bicara baik-baik. Bersambung ke jilid 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.